Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Retno Aska Saputra, biasa dipanggil Ras atau Aska, yang mana saat ini aku merupakan mahasiswa dari Universitas Gadjah Mada, Fakultas Geografi, program studi pembangunan wilayah angkatan 2024. Mungkin di sini aku akan sharing-sharing atau cerita ke teman-teman sekalian gimana sih caranya aku bisa masuk UGM lewat jalur UTUL atau lewat jalur ujian mandirinya UGM. Oke, mungkin aku kan sedikit flashback ya ke masa SMA, kenapa aku pilih geografi, jadi yang mana jadi major utama aku di perguruan saat ini. Waktu SMA, kalau misalnya kita flashback, karena aku sendiri itu anak IPS, tepatnya waktu kelas 10 itu nilai mata pelajaran yang memang ada dan berpotensi itu udah kelihatan. Nah, yang mana tuh salah satunya tuh geografi. Nah, memang pada saat itu tuh aku sangat enjoy dan merasa enjoy juga dengan mata pelajarannya, karena memang geografi ini ilmu yang luas ya dan yang mana juga bersinggungan dengan ranah IPA. Terus kita lanjut ke kelas 11 dan kelas 12 semester awal. Nah, aku sangat bersyukur juga pada saat itu karena aku sendiri dipilih untuk mewakili lomba, yaitu Lomba Olimpiade Sains Nasional mata pelajaran geografi oleh sekolah. Nah, akan tetapi lomba tersebut hanya berhenti di tingkat provinsi aja. Nah, tapi menurut aku itu udah oke banget sih. Karena aku sendiri tuh banyak belajar lebih jauh tentang geografi, tapi secara analitis. Nah, kita lanjut ke kelas 12, semester 2. Mungkin udah mulai kelihatan nih hilal tentang masuk perguruan tinggi negerinya. Yang mana sebenarnya tuh di kelas 10 sama kelas 11 belum ada sama sekali bayangan buat masuk ke jurusan apa. Karena memang waktu itu tuh masih labil dan masih ragu-ragu. Tapi kalau buat perguruan tinggi negerinya itu memang dari SD udah pengen UGM. Karena kebetulan ada salah satu tanteku yang memang lulusan UGM dan akhirnya hal itu menjadiin panutan buatku ke depannya. Terus lanjut ke timeline SNBP, ternyata aku dinyatakan eligible di sekolah, yang mana pada saat itu peringkatnya lumayan cukup oke sih untuk mungkin berpikiran buat masuk ke UGM. Nah, terus dengan konsultasi sama BK berkali-kali, akhirnya aku memutuskan buat masuk ke UGM dengan program studi pilihan aku sendiri yaitu PW. Nah, kenapa sih aku pilih PW UGM? Karena pada saat itu aku lebih tepatnya bimbang buat pilih antara geografi lingkungan atau pembangunan wilayah UGM. Nah, ternyata setelah aku cari tahu dan riset-riset, geografi lingkungan itu lebih ke ranah IPA. Yang mana itu jadi pertimbanganku buat pilih jurusan karena memang aku sendiri kan dari IPS. Nah, terus dengan berjalannya waktu, akhirnya aku mematapkan PW UGM buat jadi pilihan pertama aku. Karena memang PW sendiri itu kan walaupun masih bersinggungan sama IPA, tapi menurut aku lebih oke kalau buat anak IPS. Nah, fun fact juga nih buat teman-teman. Sekolah aku tuh selama 3 tahun terakhir tuh nggak ada yang masuk UGM. Yang mana aku juga memberanikan diri pada saat itu buat pilih UGM dan prodi yang memang aku pilih dibandingkan aku pilih univ lain dengan prodi yang lain juga. Karena memang waktu itu tuh prinsip aku tuh karena SNBP kan jalur hoki ya, jalur PTN yang memang cuma sekali aja teman-teman. Nah, jadi aku benar-benar memanfaatin jalur itu atas dasar pilihan aku sendiri, bukan saran dari orang lain ataupun saran dari BK. Nah, terus pas kita ke pengumuman SNBP, nah aku dinyatakan gak lolos. Pada saat itu tuh memang rasanya tuh campur aduk karena aku sendiri kan belum matang buat nyiapin SNBT dan aku sendiri juga waktu itu tuh nggak ada pegangan buat bimbel manapun. Nah, akhirnya aku otodidak buat belajarnya. Sama seperti SNBT juga, aku juga pilih PUGM di pilihan pertama aku karena prinsipku yang tadi, yang penting tuh coba dulu sekali lagi daripada kamu tuh nggak nyoba sama sekali, yang mana nantinya tuh malah jadi bahan penyesalan buat kedepannya. Nah, akhirnya dengan sekuat tenaga, aku belajar, terus lacol sama tryout juga. Yang mana ternyata di jalur SNBT belum membuahkan hasil nih teman-teman. Tapi gak sampai di situ aja. Aku masih punya energi buat daftar UTUL. Akhirnya aku daftar UTUL. Tapi karena PUGM ini masuknya ke Saintek dan aku sendiri gak ada pegangan buat belajar Saintek, akhirnya aku memutuskan buat pilih ranah sosum. Walaupun memang pada saat itu tuh agak berat ya buat pilihnya. Dan akhirnya aku sendiri tuh terus belajar, latsol, tapi memang gak ada bimbel juga buat pegangan. Dan memang sebenarnya tuh di waktu itu tuh agak berat karena mungkin efek dari penolakan sebelum-sebelumnya kali ya. Lanjut, ternyata waktu jalur UTUL pun UGM masih belum menerima aku jadi mahasiswanya. Yang mana pada akhirnya aku cuman punya 2 pilihan nih teman-teman. Jadi aku pilih prodi dan univ jalur lain ataupun gap year. Ternyata setelah aku merenungi diri sendiri, akhirnya aku memantapkan hati buat daftar mandiri lain. Karena memang dilihat dari IP atau SPI-nya itu kan besar banget ya teman-teman ya. Yang mana itu kan jadi bahan pertimbangan aku juga. Tapi tanpa basa-basi, akhirnya aku daftar mandiri univ lain. Mungkin ada 7-9 univ yang aku daftar. Tapi ternyata tetap ditolak juga teman-teman. Nah, sejak saat itu aku tetap ngerenungin diri sendiri karena memang belum rezeki sama perasaan yang campur aduk juga. Karena memang pada saat itu tuh aku belum mantep buat gap year. Karena walaupun aku
daftar mandiri sana sini, tapi kalau misalnya memang tujuannya UGM sama prodi yang aku pilih, kenapa aku daftar mandiri lain dengan univ dan prodi yang berbeda juga. Kalau memang tujuanku UGM dan prodi yang aku pilih, tentunya mau gak mau juga aku harus ambil risiko kan buat gap year dan pilih UGM di tahun depan. Nah, dengan segala pertimbangan juga, akhirnya aku memutuskan buat gap year karena melihat kondisi ekonomi orang tua dan memang pada saat itu belum memungkinkan aku untuk berkuliah di tahun itu. Nah, waktu gap year juga aku mengisi kegiatan aku sendiri tuh buat belajar hal-hal baru. Selain belajar UTBK ya, itu kayak ikut pelatihan, terus buat cerpen, buat videografi. Intinya tuh lakuin hal yang memang aku suka selain belajar UTBK. Setelah kita ngelewatin bulan-bulan Agustus sampai Oktober, ini pressure di sekitar tuh mulai kerasa ya teman-teman ya. Karena memang banyak orang-orang di sekitar aku sendiri tuh mungkin melihat aku tuh kayak berbeda. Nah, tapi hal itu tuh gak aku pikirin karena memang gak ada hubungannya juga buat apa yang aku kejar pada waktu itu. Aku sendiri tuh baru mulai belajar UTBK bulan November sampai Desember. Yang mana bulan-bulan itu kan mulai cari materi, terus latihan soal, tryout buat pertama kalinya. Tapi konsistensinya tuh belum terlihat pada saat itu. Dan baru mulai terlihat tuh pada bulan Januari. Karena memang alhamdulillahnya dikasih rezeki buat ikut bimbel online. Yang memang setidaknya bisa ngebantu aku buat belajar ke depannya. Aku belajar, terus ikut live class, catat materi, latihan soal, tryout. Dan itu tuh repeat teman-teman. Itu tuh tiap hari timelinenya. Tapi mungkin teman-teman bisa lihat ya kalau misal timeline seperti itu tuh bisa bosan. Tapi di sisi lain aku juga tetap ngimbangin buat main ataupun healing keluar. Karena memang kalau misal belajar terus kan burn out ya teman-teman ya. Waktu pendaftaran UTBK, aku tuh masih bimbang sebenarnya buat pilihan pertama. Karena mungkin rasa traumatik ya. Buat ketolak lagi dan lagi, itu tuh masih ada. Tapi aku juga mikir kalau misal aku gak pilih univ dan prodi yang aku pilih, takutnya aku gak enjoy dengan apa yang aku jalani nanti di perkuliahan itu. Akhirnya dengan segala pertimbangan, aku tetap buat pilih UGM dan prodi yang aku pilih sebelumnya itu. Di samping itu, aku juga punya backup plan buat daftar mandiri kayak SIMAK UI, UM Undip, sama SMITB. Tapi betul aku juga ikut daftar lagi teman-teman. Waktu UTBK itu memang ngerasa bisa di beberapa subtes dan punya feeling kalau subtes itu tuh pasti skornya tinggi. Tapi di sisi lain aku juga pesimis sama subtes yang memang kurang aku kuasai. Sembari menunggu hasil UTBK, aku juga belajar buat UTUL yang mana aku sendiri tuh nekat teman-teman buat ambil rumun saintek. Yang mana aku tuh lintas jurusan ya, dari IPS ke IPA. Karena memang jurusan yang aku pilih itu ada di rumun saintek teman-teman. Makanya mau gak mau, kuncinya tuh nekat teman-teman. Rasanya tuh berat banget buat belajar saintek karena memang menurutku tuh semua tuh jadi hal baru karena memang mulai dari nol. Nah, dengan kondisi waktu UTUL yang jaraknya tuh gak jauh dari waktu setelah aku ngelaksanain UTBK, timeline yang mepet tuh buat aku tuh mikir berkali-kali kalau apakah aku bisa buat ngejar semua materi ini. Tapi tanpa basa-basi dan buat menghemat waktu juga, aku akhirnya belajar start mulai dari TKA Matpel dulu, yang mana tuh memang masih oke buat dikuasai dari mulai biologi dan kimia. Buat subtes TKA Matpel lain gak aku fokusin karena memang buat efisiensi waktu dan pelajari sedikit aja sih dibandingkan TK yang memang masih oke buat aku kuasain. Nah, buat subtes lain kayak TKDU Potensi Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris hanya bermodalkan dari namatin EYD 5, Latsol, dan catatan vocabulary. Sama seperti sebelumnya, prodi yang aku pilih di UTUL tuh masih sama. Nomor pertama di pilihan aku sendiri karena yang mendasari itu sama kayak di pilihan aku sebelumnya karena prinsip yang aku pegang itu setidaknya aku tuh idealis sama pilihanku sendiri daripada realistis tapi malah ngebuatku kedepannya tuh nggak enjoy saat menjalani perkuliahan nantinya. Nah, fun fact ya teman-teman, pengerjaan UTUL aku tuh bersamaan dengan pengumuman UTBK yang mana bertempat di UGM juga waktu itu. Setelah mengerjakan UTUL juga, aku buka pengumuman UTBK di gedung perpusat UGM. Dan ternyata waktu pengumuman UTBK, alhasil aku belum lolos juga. Nah, walaupun skor tebakanku di beberapa subtes itu tinggi, dengan hasil yang gak lulus juga kan jadi tambah pesimis ya teman-teman buat lolos di jalur UTUL. Karena memang rasa penolakan tuh masih ada dan benar-benar traumatik. Tapi setidaknya waktu ngerjain UTUL itu, aku merasa bisa mengerjakan di subtes tertentu. Tapi rasa pesimis tuh memang masih ada sih pada saat itu. Nah, dengan kondisi hasil UTBK yang gak lolos, akhirnya aku langsung memutuskan buat balik ke rumah dan meninggalkan Jogja dengan perasaan yang jelas sedih dan campur aduk. Nah, tapi sampainya di rumah, aku juga langsung belajar backup plan yaitu SIMAK UI karena memang sebenarnya nekat sih buat daftar UI dan tentunya memang bukan yang aku inginkan. Tetapi karena namanya backup plan juga, memang harus tetap ada karena mau tidak mau juga resiko penolakan dari apa yang kita mau kan benar-benar ada ya realitanya. Nah, setelah itu tibalah pengumuman UTUL, yang mana pengumuman UTUL itu sama seperti jam-jam pengumuman seleksi PTN seperti biasanya, yaitu jam 3 sore. Yang mana pada saat itu tuh aku posisinya masih belajar SIMAK UI dan gak berharap lebih buat UTUL karena memang
Untuk sendiri kan posisinya nekat ya teman-teman, karena aku pilih rumpun Saintek dan lintas jurusan juga. Setelah aku mengetik nomor registrasi, warna biru muncul pertama kali di hadapanku teman-teman. Yang mana tuh rasanya campur aduk, karena memang nggak menyangka kalau usaha dan kerja keras yang dibangun selama setahun dan mengorbankan waktu untuk gap year berhasil diraih dengan warna biru tulisan "Selamat Anda lolos seleksi" dengan berlogokan UGM. Mungkin sedikit pesan buat pejuang PTN dari aku, setidaknya kalian tuh mencoba di jalur dari pilihan kalian sendiri daripada kalian mencoba pilihan yang nggak kalian inginkan, sebab kita tuh nggak tahu ke depannya apakah lolos atau enggak. Yang penting kalian tuh berhasil buat tetap di jalan atau pilihan kalian masing-masing. Mungkin dari aku sekian, dan selamat untuk calon mahasiswa baru di PTN di pilihan kalian, dan semangat juga untuk yang masih berproses, karena walaupun memang nyatanya berat, karena sejatinya proses perjuangan kalianlah yang membersamai dan membentuk pola pikir kalian sekarang. Terima kasih teman-teman semua, ditunggu foto kalian di depan PTN impian kalian ya. Dadah.